Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe. Selamat datang di channel Worth.com. Kembali lagi kita akan rakit PC. Di sini kita menggunakan mainboard B660 HDV ASRock. Prosesornya ini kita pakai i5 12400F. Dan juga berikutnya RAM. Kita pakai dari Corsair Vengeance LP. LP itu berarti biasanya low profile ya. Jadi si RAM-nya fisiknya agak lebih pendek gini. Kita pakai yang PC 3200 deh teman-teman ya, dengan kapasitas 16 GB x 2 kit, berarti 32 GB totalnya DDR4. Dan kita menggunakan storage-nya SSD NVMe 1 TB Gen 4. Nanti juga ada harddisknya buat tambahannya sih. Berikutnya kita pakai VGA-nya RTX 2060 6 GB DDR6. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskannya satu persatu dari mulai pasang prosesornya teman-teman ya, hanya proses perakitannya aja. Kalau sebelumnya saya udah pernah upload video tentang rakit, itu udah terpasang prosesornya, udah terpasang, RAM-nya udah terpasang seperti itu. Nah, kalau kita beli prosesornya baru, ini prosesor saya beli baru teman-teman ya. Kita bukanya gini. Posisi prosesornya itu kalau Intel ya, ini untuk Intel di atas nih. Nah, pas narik keluar itu harus di atas gitu, untuk menghindari terjatuh pada saat kita keluarkan dusnya. Lalu kita tarik gini, biar aman teman-teman ya. Sayang juga kalau jatuh kan, jatuh dari ketinggian yang rendah aja bisa rusak dia. Nah, kita keluarkan HSF-nya ini atau heatsink fan-nya. Nah, kalau yang baru biasanya seperti ini, ada pasta bawaannya. Ini pastanya ini basah nih. Dan biasanya kalau pastanya masih basah gini, bawaan baru saya tidak mempasta ulang di prosesornya. Tidak saya pasta. Pastanya dari bawaan heatsink tadi. Bukanya di bagian sini nih yang ada sobeknya gitu ya. Itu, ada yang sobek tuh ya. Tinggal dibuka aja seperti biasa. Selanjutnya nih kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Oke, prosesornya balikan seperti ini ke tangan teman-teman ya, jangan dicapit gitu, dibalikin aja ke tangan langsung, jadi aman, nggak jatuh gitu kan. Berikutnya kita buka pengunci dudukan prosesor di mainboardnya. Perhatikan coaknya. Untuk di Intel biasanya ada coak seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa diperhatikan tuh ada yang coak tuh. Nah, ada yang bukan, kalau selain coak apa disebutnya, somplak yang gitu-gitulah. Nah, itu sebagai patokan untuk kita pasang ke dudukan di mainboardnya, dudukan prosesornya. Dipaskan si coaknya itu. Seperti teman-teman bisa lihat di sini kan. Nah, itu untuk menempatkan posisi coaknya tuh, yang atas dan yang bawah, atas 2 bawah 2 tuh ya. Itu kita pasangkan di situ coaknya. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah pas begini, tinggal kita pasangkan saja, dorong aja. Nah, penutupnya atau pelindung cover dudukan prosesornya itu nanti akan terdorong sendiri oleh prosesor yang kita pasang, akan lepas sendiri. Jadi tinggal dorong aja sih kalau udah terpasang prosesornya. Berikutnya kita pasang RAM-nya. Hati-hati terbalik teman-teman ya. Pastikan terkunci rapat, benar-benar sudah masuk benar ke slot RAM-nya. Tidak boleh menggantung atau tanggung-tanggung, harus benar-benar plug gitu masuk. Nah, ini HSF-nya. Untuk Intel ini salah satu tips dari saya. Untuk Intel model jepit seperti ini, itu saat mau masukkan, kita putar semuanya ke kanan dengan posisi jarumnya udah di atas ya teman-teman ya. Putar semuanya ke kanan, putar semuanya ke kanan. Si posisi itu kan diputar tuh buat kunci. Putar gini. Set. Nah, untuk semua HSF atau fan Intel ya teman-teman, yang model kuncian begini, diputar semua ke kanan. Berikutnya kita masukkan saja ke lubang dudukan HSF-nya, lubang dudukan kipas prosesornya di motherboardnya. Setelah dikekanankan semua tadi penguncinya, kita tinggal masukkan
Nah, seperti ini teman-teman. Setelah diputar ke kanan, pada saat kita mau menguncikan itu cuma tinggal tekan-tekan saja, tidak lagi memutar ke kanan, dia akan langsung cetrek cetrek cetrek, langsung terkunci seperti ini, trek cetrek. Jadi kita tinggal dorong aja dia ngunci karena posisinya sudah di kanan ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini terkunci dengan baik nih. Tuh, saya pegang HSF nya nih, aman, sudah apa namanya, sudah kokoh ya, terkuncinya udah bener-bener. Dan sekarang kita mau buka SSD nya nih, NVMe 1 TB dari merek PNY Gen 4 ya teman-teman. Cukup port untuk harganya nih untuk Gen 4 dari brand ini. Nah, cakep ya, 1 tera buat sistem, mantep banget ini. Buat kebetulan ini saya rakit buat yang keperluan user saya, keperluannya untuk produksi musik, cocok kan. Jadi sistemnya pakai NVMe 1 tera yang Gen 4 pula kan, kenceng, dan dia pasti untuk keperluan musik. Biasanya banyak plugin itu plugin itu kan kalau kita isi banyak banget itu lumayan ngambil datanya dan proses ekspor datanya, terus untuk data-data setiap instrumennya, belum vokalnya, itu kan gede banget sebenarnya kalau dikaliin satu project, apalagi kalau ada beberapa project. Seperti itu teman-teman. Ini untuk pengunci NVMe nya, kebetulan dari motherboardnya nggak ada sih, tadi nggak ketemu, jadi kita bisa pakai baut body laptop, tinggal cocokkan aja yang ukurannya, biasanya kecilnya sama si dratnya ya. Nah, kalau begini sudah hampir selesai untuk pemasangan yang utama-utamanya nih ya. Motherboard sudah terpasang, prosesornya sudah terpasang, heatsinknya terpasang, SSD nya dan terpasang RAM nya. Kita buka dulu dong VGA nya ya, kita siapkan untuk dirakitkan ke casing. Yap, masih favorit teman-teman. Untuk di range harga sekarang ini udah bagus soalnya untuk dapat RTX seri 2060 ya. Dan memang udah enak juga untuk di pemakaian game juga udah enak, editing cukup enak, udah oke lah. Dan sudah DDR6 juga. Oke, ini sudah terkumpul part-partnya, RAM, SSD udah terpasang, HSF aman, sudah terpasang dengan prosesornya, dan VGA-nya sudah dikeluarkan dari dusnya. Berikutnya ini kita siapkan casingnya. Saya di sini memakai casing Furion Enigma. Lumayan cakep modelnya teman-teman. Dan sudah tempered glass juga di sisi sebelah kirinya ya. Biasanya kalau untuk tipe ini dia udah include fan RGB di depan ya, yang statik ya. Kita tinggal tambahkan untuk yang di belakang sebagai exhaustnya. Dan ini power supply-nya saya memakai Enlight 650 watt 80 plus polos, bukan bronze, bukan gold ya, yang polos. Udah cukup banget untuk spek yang tadi kita mau naikkan ke casing, itu udah sangat cukup sekali dengan power supply segini. Yang penting power supply-nya pastikan sehat teman-teman ya, jangan asal beli dan kita nggak ngerti. Nanti saya bikin konten deh untuk pengecekan power supply itu gimana biasanya saya lakukan. Nah, ini di sebelah sini saya lagi siapin rakitan yang satu lagi sih, itu i5 Gen 10 pakai RTX juga. Nanti kalau teman-teman mau dibuatkan cara cek power supply yang simple-simple ya, cara ceknya, nanti komen aja di video ini ya. Kalau komennya banyak saya bikinin nanti cara cek power supply gitu teman-teman. Oke, jangan lupa juga subscribe supaya channel ini makin berkembang teman-teman, supaya ada yang megang konten ini. Oke ya. Ya, kita pasang sekarang kipas yang di belakangnya, fan-nya yang arah ke sini ya, arah keluar teman-teman, arah ke belakang. Jadi ini fungsi yang di belakang ini sebagai exhaust untuk mengeluarkan hawa di dalam PC-nya. Kabelnya kita arahkan ke sebelah kanan sana, sebelah sananya kita arahkan. Sebelumnya kita pasang dulu backplate mainboardnya, karena untuk ukuran casing ini bagian belakangnya kalau kita udah pasang fan-nya dia kehalang backplate-nya, suka susah masangnya, jadi backplate-nya saya pasang duluan. Kita pasang fan-nya ya.
Nah, kabelnya ini kita keluarkan dari ke sebelah sana supaya rapi depannya, nggak aut-autan sama kabel. Ini juga power supply-nya udah saya masukkan semua kabelnya ke belakang sana ya, jadi kita kabel manajemennya di belakang sana. Tapi untuk casing ini kabel manajemen nggak bisa terlalu rapi teman-teman, karena space buat manajemen kabel di sebelah sananya, sebelah kanannya itu memang nggak luas. Jadi yang penting bagian depan sini yang terlihat sama kita itu harus rapi. Bagian belakang sana ya tinggal dipas-pasin aja. Kita baut power supply-nya. Cakep. And then selanjutnya kita mulai pasangkan mainboard yang sudah kita pasangkan part-partnya tadi ya. Dilihat dulu dudukannya. Nih dudukannya seperti teman-teman lihat, dudukan bautnya. Kan tadi udah kita lihat dulu di mainboardnya. Nah, ternyata dia di bawah semua. Yang bawah itu kita pindahkan sesuai dengan di yang lubang yang ada di mainboardnya teman-teman ya. Nah, ini kita cabut dulu dudukannya, kita pindahkan ke dudukan yang sesuai dengan mainboard ini. Tadi di bawah itu yang dua itu kita naikkan dudukan untuk baut motherboard ya. Lalu kita pasangkan saja motherboardnya. Sebelumnya saya siapkan dulu bautnya satu supaya tinggal masang. Nah, ini saya masangkannya dalam posisi standing, posisi berdiri ya. Di video sebelumnya saya bikin supaya menggampangkan perakitan itu kita tidurkan. Cuman kalau udah biasa dan yakin aman, boleh sambil berdiri gini juga aman. Tapi kalau masih awal-awalan lebih baik ditidurkan ya casingnya supaya lebih memudahkan. Berikutnya kita buka penutup belakangnya yang untuk pemasangan VGA. Sesuaikan dengan slot PCI Express yang ada di mainboardnya. Di posisi sebelah mananya itu sesuaikan mana yang kita buka penutup belakangnya. Dan lanjut, saya mau pasang di sini front panel, front audio, front USB, front panelnya, dan juga USB front, USB 3 depannya. Untuk dirakitan kali ini ini 24 pin yang saya pasang. Tadi kita nggak pasang seperti video saya sebelumnya ya, tidak saya pasang 4 atau 8 pin CPU nya, belum saya langsung pasang ya, karena setelah tadi dicoba lubang yang untuk masukin itunya dia ngeganjal power supply nya, jadi saya pasangnya diakalin, dikebelakangin dulu semua. Nanti power pin CPU nya 4+4 ini pin CPU nya saya tarik lagi ke depan karena tidak muat lewat lubang yang tadi yang kita masukin, lubang fan belakang itu, fan yang exhaust itu, lubang moleksnya, jadi ngeganjal ke power supply nya. Nanti bisa teman-teman lihat deh. Sekarang kita pasang VGA nya. Pastikan VGA nya tegak ya, nggak letoy ke bawah gitu, atau nggak terlalu tegak ke atas gitu teman-teman. Yang tegak aja, yang lurus. Lalu kita kunci dengan bautnya. Sip. Ini maksud saya tadi ya, yang power pin CPU. Ada yang power pin CPU itu ada yang 4 doang, ada yang 4+4 atau 8. Tadi nggak saya keluarkan dari belakang, jadi nggak ngambil jalur belakang ya, karena dia tadi sebelumnya tapi nggak saya rekam ya, ngeganjal power supply-nya, nggak bisa didorong ke belakang untuk dikuncikan ke bautnya. Jadi saya keluarin dulu ke sana, lalu saya tarik lagi sedikit, nanti diikat lagi di belakang sana. Jadi tampilannya gini teman-teman. Nah, tetap diusahakan serapi mungkin depannya. Berikutnya ini kabel SATA-nya saya nongolin dulu satu, karena saya mau pasang harddisk. Posisi harddisk untuk di casing ini dia di bawah.
makanya saya keluarin di depan tadi satu helai atau satu power SATA-nya, satu cabang saya keluarkan di depan sana. Nah, tinggal kita ikat-ikat di belakang sini serapihnya aja, sebisanya aja, karena memang nggak semua casing mendukung untuk kabel manajemen bener-bener rapih berkelok-kelok, nggak semua. Kalau casing-casing gaming yang kelas-kelas low budget gini, memang dia space-nya sempit. Jadi sebagaimana caranya kita aja supaya belakang ini rapi dan bisa menutup, jadi nggak menggembung banget kabelnya. Sekarang kita tutup. Dari ujung tangan sampai ke ujung dekat siku untuk mendorongnya, supaya pengunci-penguncinya masuk. Itu seperti cara di video sebelumnya. Di teman-teman kalau mau lihat di rakitan sebelumnya, videonya itu ada yang rakit PC tanda pagar 1. Nah, dicek aja. Ini kabel power PCIe nya udah saya keluarin tadi, berikut dengan SATA tadi saya keluarin ke depan ya. Ini buat power buat VGA 1x8, biasanya 6+2 kayak tadi ya. Yup, ini dia harddisknya, karena pasti klien atau user saya ini membutuhkan untuk penyimpanan tambahannya selain SSD ya. Jadi project-project sudah beres, yang sudah beres diekspor segala macam bisa dipindahkan ke harddisk. Tapi pas project yang masih berjalan, lebih baik dikerjakan di SSD supaya proses loading segala macamnya bisa lebih kebut karena berjalannya di SSD. Kita pasangkan kabel SATA-nya juga ke harddisk, kita pasang kabel SATA dan power SATA, berikut kabel SATA atau kabel datanya juga kita sambungkan ke mainboard. Dan kita balikkan seperti ini karena dudukannya di bawah sana ya. Nah, kita baut dari bawah. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Udah jadi rakitannya. Semuanya sudah beres, terpasang, kita tinggal cek nyala. Setelah nyala kita siapkan flash disk kita untuk menginstal, tinggal kita lanjutkan instalasinya. Installnya sesuai keinginan teman-teman, tuh cakep ya. Casingnya nih low budget tapi lumayan cakep nih teman-teman ya. Kece tuh. Cuman perlu teman-teman ingat, kalau casing-casingnya low budget tapi keren-keren gini tapi murah gitu, di bawah 500-an, biasanya space buat kabel manajemennya nggak terlalu lega. Jadi teman-teman harus pintar-pintar kabel manajemennya. Yang penting depannya utamakan rapih teman-teman, jadi enak kita lihat PC kita tuh ya. Jadi sekian video kita kali ini untuk proses perakitan PC, hanya proses perakitan PC-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan step by stepnya sekarang lebih jelas, teman-teman bisa jadikan contoh, ada tips atau ada manfaat yang bisa teman lihat di video ini. Terima kasih, see you next time.